kebetulan almarhum itu atau yang menjadi korban amuk massa itu adalah ditangkap oleh masyarakat sendiri ya. Jadi saya kira mungkin di sini faktor daripada kelalaian daripada pihak kepolisian juga mungkin menurut saya juga memang bukan menjadi satu faktor utama. Karena saya juga sudah bicara dengan Polda Bali untuk kasus ini, kebetulan saya juga mengenal Pak Kapoldanya dan beliau mengatakan laporan-laporan masyarakat itu tentunya ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan. Rentetan aksi main hakim sendiri kembali menjadi sorotan. Dari Tabanan, Morowali hingga Menteng, orang yang baru dituduh melakukan kejahatan mengalami pengeroyokan, bahkan hingga kehilangan nyawa. Pemicu amarah massa pun beragam, mulai dari dugaan pencurian, penculikan, tindakan asusila, kecelakaan lalu lintas hingga konflik antar kelompok. Tuduhan yang belum terverifikasi dapat dengan cepat menyulut kekerasan. Kami memahami keresahan masyarakat atas adanya kasus kehilangan ternak. Namun kami menghimbau agar masyarakat tidak melakukan tindak main hakim sendiri. Karena setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Warga boleh mengamankan terduga pelaku dan menyerahkannya kepada polisi. Namun memukul, menyiksa apalagi menghilangkan nyawa tetap merupakan tindak pidana. Pemirsa, rentetan aksi main hakim sendiri di Tabanan, Morowali hingga Menteng kembali menelan korban jiwa. Tuduhan yang belum terbukti seketika berubah menjadi vonis jalanan saat massa mengambil alih peran aparat dan pengadilan. Mengapa kekerasan semacam ini terus berulang? Sudah bersama saya Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, penasihat ahli Kapolri dan Kabareskrim pada periode 2009-2011 dan Hairil Halim, Media Manager Amnesty International Indonesia. Selamat malam Mas Hairil, Pak Ito, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Selamat malam. Selamat malam Mbak Nastiti. Baik, kita tentu semua sangat terenyuh ya Pak Ito, Mas Hairil melihat video anak korban main hakim sendiri yang di Tabanan, Bali menangis begitu menyayat hati begitu melihat jasad ayahnya. Saya ke Mas Hairil terlebih dulu. Tanggapan Anda terhadap maraknya main hakim sendiri yang dari perspektif HAM? Oke, kalau dari perspektif HAM sendiri, main hakim sendiri itu adalah suatu bentuk pelanggaran HAM. Bahkan kita melihat itu pelanggaran HAM yang sangat serius dan melanggar berbagai hak. Salah satu yang pertama adalah yang kita lihat di kasus Tabanan dan di kasus Morowali maupun di Menteng itu pelanggaran hak untuk hidup. Hak hidup ini hak yang fundamental yang tidak bisa dibatasin maupun dikurangi dalam kondisi apapun. Kedua, hak yang dilanggar adalah hak untuk terbebas dari penyiksaan maupun bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Dan ketiga, mungkin yang perlu kita tekankan juga adalah pelanggaran hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Mereka-mereka yang dituduh melakukan tindak pidana itu harus menjalani proses hukum yang adil tanpa didahului oleh tindak kekerasan yang mengakibatkan mereka itu sebenarnya tidak sampai pada proses pengadilan. Jadi kami mencatat ada 3 hak tersebut yang dilanggar dalam hal kejadian main hakim sendiri, dan tentunya ini kami sangat menyayangkan dan menyesalkan. Kasus di Tabanan sendiri kita melihat ini sangat miris. Satu ekor ayam senilai dengan nyawa manusia. Jadi ini tidak boleh diabaikan dan harus menjadi perhatian serius bagi negara, khususnya pemerintah dan penegak hukum. Oke, Pak Ito, baik. Pak Ito, ini apa namanya ya Pak Ito kalau bukan alarm polisi untuk harus berbenah? Ya, baik Mbak. Pertama, negara kita ini kan negara hukum ya. Semua tentunya apapun alasannya itu tidak dibenarkan. Meskipun sekarang tentunya saya juga ingin menyampaikan tidak mungkin setiap jengkal ya lokasi itu harus diawasi atau terawasi oleh polisi. Dan sekarang kan kalau kita lihat ya fenomena main hakim sendiri ini yang sangat marak atau dikenal dengan vigilantisme ya terhadap pelaku kejahatan ini umumnya bersumber dari krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum
ada lagi faktor psikologi, ada lagi faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Saya pernah berdinas di Bali waktu setelah bom Bali. Di sana juga tentunya masyarakat Bali selama ini juga tidak dikenal dengan main hakim sendiri. Dan mungkin apapun juga alasannya, ya mungkin kalau di Bali itu mengambil ayam, ayamnya juga harganya bisa ratusan juta ya Pak ya. Kayak biasanya ayam sabung, tapi kan ini tidak bisa dibenarkan. Nah, kembali kepada masalah tadi ketidakpercayaan masyarakat, faktor sosial, ekonomi, kemudian faktor psikologis, akan sangat mudah masyarakat terpicu dengan stigma seorang penjahat. Jadi kalau sudah dikatakan ada maling gitu, ya mereka otomatis masyarakat menganggap orang itu adalah orang yang memang harus dilakukan tindakan kekerasan. Ya, ini mungkin yang bagi kepolisian mungkin kalau ada di tempat tidak mungkin itu bisa terjadi. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa apa yang sekarang terjadi adalah bahwa kemampuan dari kepolisian itu untuk mengcover setiap jengkal lokasi di mana kemungkinan terjadi kejadian itu adalah sangat terbatas. Kembali Baik, kepada sifat masyarakat yang kembali ke mungkin contoh saya kira Tabanan Bali tadi Pak ya Ito. Kembali ke contoh Tabanan betul kembali ke contoh ya. Tabanan Bali tadi, tokoh masyarakat di sana sudah mengatakan bahwa ada serangkaian kasus pencurian ayam dan itu sudah berlangsung 1 hingga 2 bulan sampai ratusan ayam yang hilang. Mereka Ya, juga sudah melapor ke betul. polisi. Dan kalau kembali kita melihat kacamata dengan sudut pandang masyarakat Bali, kontrol sosial informal di sana sangat kuat Pak Ito. Ada juga pasti tahu karena pernah bertugas di sana. Bagaimana mungkin laporan itu tidak ditindaklanjuti oleh polisi? Yang tadi di awal Anda mengatakan bahwa kepercayaan kepada polisi memang sudah turun gratis di masyarakat, hingga main hakim sendiri seperti ini sudah terjadi marak belakangan ini. Apa yang terjadi khusus Ya. kalau kita melihat kacamata Bali? Ya, saya melihat di sana kan ada namanya pecalang ya. Pecalang itu adalah polisi adat ya. Kemudian juga saya pernah di sana melihat bahwa polis rasio di sana adalah apalagi sekarang beda Bali sekarang zaman pada saat bom Bali pertama itu sangat beda situasinya. Nah, kemudian kalau di sana saya dikatakan bahwa memang ada beberapa kasus pencurian yang sudah dilaporkan. Tentunya kan kita kalau tidak tertangkap tangan, Mbak, itu memerlukan satu penyelidikan. Dan sehingga kita juga belum bisa menentukan siapa pelakunya, di mana tempat tinggalnya, dan kebetulan almarhum itu atau yang menjadi korban amuk massa itu adalah ditangkap oleh masyarakat sendiri ya. Jadi saya kira mungkin di sini faktor daripada kelalaian daripada pihak kepolisian juga mungkin menurut saya juga memang bukan menjadi satu faktor utama karena saya juga sudah bicara dengan Polda Bali untuk kasus ini kebetulan saya juga mengenal Pak Kapoldanya dan beliau mengatakan laporan-laporan masyarakat itu tentunya ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan. Nah, Oke. pada saat kejadian itu masyarakat sudah terpicu dengan kemarahan yang luar biasa sehingga terjadi amuk massa. Begitu serius Demikian. kasus ini yang di Tabanan Bali sampai ada desakan dari masyarakat untuk meminta Kapolsek Baturiti dan sampai Kapolres Tabanan untuk mundur. Saya bergeser ke Mas Hairil. Tadi Pak Ito bilang kelalaian polisi bukan faktor utama. Tanggapan Anda Mas Ito? Mas Hairil. Sebenarnya tugas penegak hukum itu melakukan pemantauan terhadap situasi Kamtipnas. Memang benar apa yang disebut Pak Ito tadi bahwa tidak setiap jengkal polisi mengetahui. Cuman polisi harusnya memiliki program preventif di masyarakat. Ya. Ini diatur dalam Perkapolri tentang pemolisian masyarakat yaitu Polmas. Ini yang harus sebenarnya dimanfaatkan oleh polisi yang dimana melibatkan masyarakat dalam tindakan preventif. Jadi setiap ada kejadian masyarakat dengan mudah menghubungi polisi. Jadi kita lihat kasus Tabanan sendiri itu ada jeda 30 menit sebelum korban itu meninggal dunia dipukul oleh massa. Jadi ada jeda 30 menit. Mungkin pertanyaan kita bagi orang awam adalah kemana penegak hukum dalam proses waktu tersebut? Apakah tidak ada polsek terdekat dari TKP? Apakah masyarakat memang tidak ada yang melaporkan kepada polisi ataukah memang masyarakat ada yang melaporkan kepada kepolisian namun tidak mendapatkan respon? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi memang harus ada langkah preventif di masyarakat sekaligus memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum itu dilakukan oleh lembaga penegak hukum bukan oleh masyarakat. Ini juga menunjukkan sebenarnya betapa rendahnya kesadaran hukum masyarakat kita itu sendiri. Masyarakat itu memiliki kecenderungan untuk melakukan proses hukum secara instan karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga yudisial,
yang dimana hampir setiap hari mereka disuguhi berita-berita tentang penegak hukum terlibat masalah hukum, penegak hukum terlibat korupsi, dan juga banyak berita-berita yang menyebutkan bahwa banyak laporan-laporan yang diberikan masyarakat kepada polisi itu tidak ditindaklanjuti, dan bahkan ada serangkaian kepercayaan di masyarakat bahwa laporan mereka tidak ditindaklanjuti ketika tidak ada uang pelicin dan segala macam hal-hal seperti itu yang menimbulkan tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukumnya sendiri, dan Ya. ini harus menjadi alarm serius bagi kepolisian. Alarm serius bagi kepolisian, setuju. Preventif polisi pun juga yang dimaksud di sini bukan ketika kekerasan terjadi, kemudian ada korban atau sebelum jatuh korban, tapi jauh sebelum itu ada penyuluhan hukum, ada membaur dengan masyarakat, ada mapping daerah-daerah rawan, kemudian juga ada respons cepat. Respons cepat ini yang dinilai lambat, Pak Ito. Iya, kita kan sudah ada namanya kanal 110, kemudian pengaduan masyarakat. Ya, saya ketahui bahwa ini belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat, Mbak, ya. Tapi betul yang disampaikan Mas Chairul tadi bahwa yang paling dominan saat ini adalah bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi, jaksa, hakim dalam menangani perkara secara adil, cepat, dan transparan ini masih sangat rendah. Bahkan muncul persepsi proses hukumnya itu saat ini adalah lamban, berbelit-belit, dan sering berujung pada hukuman ya yang dianggap itu tidak memberikan efek jera atau tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Sehingga muncul tagar bahwa percuma lapor polisi ya di beberapa media sosial menimbulkan kekecewaan ya, baik terhadap kasus-kasus yang terjadi di Bali maupun di. Nah sekarang kalau dikatakan bahwa bagaimana kita upaya preemptif itu kita menggalang kepada masyarakat untuk menghidupkan kembali yang namanya siskamling. Tapi adakah siskamling saat ini? Nah, kita lihat ini kembali tadi, Pak, faktor sosial, ekonomi ya, dan psikologis masyarakat mereka itu sudah enggan, banyak pos-pos yang mungkin dulu diisi pos kamling saat ini kosong ya. Jadi sekarang kita juga melihat ini menjadi satu pembelajaran. Saya setuju ya bahwa ini pembelajaran yang harus dikaji mengapa ini bisa terjadi, dan kalau soal ada tindakan kepada pimpinan kepolisian setempat itu pasti ya. Pasti saya dengar juga nanti akan ada satu pemeriksaan oleh Propam mengapa ini bisa terjadi di sana. Tapi tentunya kita tidak bisa cepat-cepat mengambil satu kesimpulan. Karena apa? Karena tentu ini juga kan bagi masyarakat bisa menangkap dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Kenapa tidak dilakukan itu? Mengapa harus sampai menganiaya sampai meninggal dunia? Dan saya yakin orang-orang yang melakukan itu juga belum tentu orang-orang yang terlibat dengan kasus itu gitu. Jadi sekarang sifat masyarakat di negara kita ini sudah mengarah kepada anarkis ya. Saya kira ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah ya. Bukan hanya dibebankan kepada aparat keamanan. Tapi sekali lagi saya sependapat tadi dengan Mas Chairul bahwa ini menjadi alarm ya, bukan hanya bagi polisi saja. Bagi pemerintah daerah juga, pimpinan daerah juga harus bertanggung jawab untuk bagaimana menimbulkan kesadaran masyarakatnya, jangan sampai mengambil melakukan hakim sendiri, apalagi sampai menimbulkan kematian atau kekerasan fisik. Tangkap, serahkan kepada kepolisian, kalau memang tidak ada jalur yang bisa disampaikan melalui laporan pengaduan kepada Propam, sehingga kinerja polisi ini juga bisa akan diperbaiki melalui sidang kode etik. Baik, demikian Mbak Nasi. Polmas atau pemolisian masyarakat ini kan juga menjadi kritik dari Kompolnas, Pak Ito. Selain tadi aksi cepat atau respon cepat, kemudian juga kasus harus diakselerasi, diungkap cepat agar mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat, kemudian juga patroli yang ditingkatkan terutama di daerah-daerah rawan begitu. Sekaligus menjawab kritik dari Kompolnas, saya juga ingin tanyakan bahwa ketika Polmas itu Pak Ito sudah diatur dalam Perkapolri nomor 1 tahun 2021, lantas siapa yang harus menindaklanjuti? Siapa yang harus di situ diatur tegas bahwa masyarakat sebagai mitra dalam pencegahan? Dan KUHAP juga menguatkan hal itu bahwa tindakan paksa harus berada dalam koridor hukum. Aturan hukum kita sudah ketat, aturan hukum kita sudah indah di atas kertas, lantas merujuk kepada Perkapolri nomor 1 tahun 2021. Siapa yang harus menindaklanjuti? Nah, kalau namanya sistem, seluruh anggota kepolisian itu harus menindaklanjuti. Sekarang masalahnya objeknya siapa? Polmas, kan masyarakat. Kembali kepada masyarakat, mau tidak untuk mereka misalnya melakukan penjagaan di wilayahnya sendiri, kemudian saling untuk bagaimana mengingatkan atau menjaga lingkungannya. Kan tadi saya sampaikan Mbak, bahwa sekarang dengan keberadaan kepolisian itu yang mungkin jumlahnya jauh dari memadai ya, dari police ratio itu kita masih jauh. Kemudian kita lihat di sana adalah
tergantung daripada daerahnya. Daerah di negara ini kan di setiap negara Indonesia ini masing-masing beda stereotip masyarakatnya. Ada yang daerah yang memang rawan kejahatan, ada juga daerah yang mungkin dari tingkat kejahatannya tidak tinggi atau rendah ya. Dan di sana akan kalau yang rawan kejahatan membuat masyarakat kadang-kadang mereka gemas ya, secara psikologi tadi saya sampaikan. Ya. Nah, saya kira kalau namanya sistemnya Polmas itu ya bagus-bagus saja sistemnya ya, tujuannya baik, tetapi kan yang menjadi objeknya adalah masyarakat. Jadi masyarakatlah sebagai subjek itu tentunya kita berharap bisa menjalankan apa yang diharapkan oleh kepolisian melalui sistem kepolisian masyarakat ini. Baik. Demikian, Pak. Mas Hairil, sejauh mana ya negara harus ikut bertanggung jawab ketika kekerasan massa seperti yang kita lihat belakangan ini terjadi karena aparat yang terlambat hadir atau gagal dalam mencegah eskalasi sehingga berujung korban hingga meninggal? Jadi tanggung jawab negara yang paling pertama yang harus dilakukan adalah membuka proses hukum terhadap para pelaku. Jadi proses hukum di sini penting untuk mencegah agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri adalah tindak pidana yang bisa berujung pada pemenjaraan. Itu pertama. Kedua, harus ada peningkatan rasa aman di masyarakat. Jadi polisi harus meningkatkan patroli, harus sering-sering turun ke masyarakat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena aksi copet, aksi begal dan segala macam pencurian itu juga menjadi salah satu faktor yang valid yang harus didengarkan dari masyarakat sendiri. Selain itu, kita juga menuntut pertanggungjawaban negara untuk memperhatikan keluarga korban. Kita melihat sangat pilu mendengar tangisan anak dari korban yang di Bali, di Tabanan itu, dan itu harus ada tanggung jawab negara di sana. Selain itu, penting juga untuk diusut oleh negara jika ada faktor kelalaian aparat di sini. Kita lihat di Tabanan tadi ada jeda 30 menit. Di kasus Matraman juga itu tidak langsung terjadi begitu saja. Namun ada proses pertama ada proses geber-geber motor dan juga ada proses perusakan gerobak dan juga ada proses pencarian. Itu kan ada proses, ada waktu di sana. Kemana kita patut bertanya kemana penegak hukum dan apakah di sini terdapat kelalaian. Jika memang ada kelalaian yang dilakukan oleh aparat, harus ada proses hukum yang tegas juga agar kedepannya aparat ini tidak melakukan kelalaian lagi. Itu yang paling penting menurut saya, Mbak. Ya, pertanggungjawaban tidak hanya kepada pelaku, tapi juga kepada kemungkinan ketika ada aparat yang dianggap lalai, termasuk juga yang nonton dan merekam ya. Ya, masyarakat juga harus dimintain sebenarnya dididik untuk tidak hanya menonton ketika terjadi aksi amuk massa seperti itu. Masyarakat bisa dididik untuk segera melaporkan hal ini kepada penegak hukum ataupun tokoh masyarakat setempat bisa dilibatkan juga ketika terjadi amuk massa seperti ini. Tapi masalahnya di hari ini Mas Hairil, no viral no justice. Jadi yang merekam itu sepertinya lebih banyak, lebih bagus untuk disiarkan begitu ya. Saya ke Pak Ito, Kapolda Bali juga sudah begitu menaruh perhatian yang besar terhadap kasus yang di Tabanan ini. Apakah mungkin nantinya sampai ke pertanggungjawaban ketika tadi terbukti ada kelalaian dari petugas? Ya pasti, Mbak. Di dalam organisasi kepolisian itu kita ada namanya pengawasan internal. Itu kan ada Propam, ada Itwasum, terutama Propam. Tentunya di sini saya yakin Polda Bali mereka sudah bergerak untuk melakukan penyelidikan ya, mengapa kasus ini bisa terjadi, kemudian juga bagaimana dengan tanggung jawab aparat kepolisian yang berada di sana. Kemudian juga pendalaman, apakah selama ini ada upaya-upaya preventif yang dilakukan, misalnya melakukan patroli secara rutin ya. Meskipun saya tahu betul kalau namanya patroli secara rutin itu juga kadang-kadang terkendala dengan anggotanya juga harus menangani satu kasus ya. Karena memang kita sangat terbatas apalagi di Polsek ya. Tapi saya kira begini Mbak, kalau untuk para pelaku amuk massa ini, itu juga ada pasal-pasal KUHP yang bisa dikenakan, misalnya pasal 170, misalnya pasal 351 KUHP, sampai dengan pasal 338 kalau menyebabkan kematian ataupun orang-orang yang menonton bisa dikenakan turut serta pasal 55 sampai 57. Nah, hal ini tentunya untuk kasus-kasus yang sekarang terjadi agar tidak terjadi kembali dan menyadarkan masyarakat
bahwa ada konsekuensi hukum apabila mereka melakukan vigilantisme tadi atau main hakim sendiri itu, saya kira ini yang harus bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa kita harus memproses, dan saya dengar sudah ada beberapa yang sudah dilakukan, diamankan dan untuk diproses secara hukum. Nah sekarang yang fenomena sedang muncul justru pemerintah daerah ya atau aparat pemerintah daerah, ada yang mengiming-imingi hadiah, itu kan sama saja dengan memberikan satu kesempatan bagi masyarakat seperti berlomba-lomba untuk bisa melakukan tindakan main hakim sendiri. Anda mendukung Pak Ito? Sendiri. Oh, kalau saya sangat tidak mendukung ya, karena bagaimanapun juga kan pimpinan daerah justru harusnya memperkuat bagaimana pengamanan di daerahnya, bukan menganjurkan kepada masyarakatnya itu supaya bisa melakukan tindakan main hakim sendiri. Saya kira ini hal yang bagi saya juga perlu mendapatkan perhatian ya. Meskipun tujuannya baik ya, saya yakin tujuannya baik dalam rangka supaya orang akan takut ya. Ya, kalau dengan ada ini kan orang akan berburu. Tetapi kan seberapa mampu kita bisa menjaga emosi daripada masyarakat itu sehingga tidak terjadi tindakan kekerasan bahkan yang berujung kepada kematian. Saya kira iming-iming hadiah itu menurut saya juga secara di negara hukum itu sudah sangat tidak benar ya. Iya, tapi didukung oleh Kapolda Jawa Barat Pak Ito. Ya mungkin itu tindakan spontan, tapi saya yakin bahwa pimpinan daerah juga kan memang sekali lagi tujuannya baik, misalnya diberikan kepada kesempatan kepada masyarakat tapi tidak boleh dilakukan tindakan kekerasan ya, misalnya ditangkap kemudian diserahkan ke kepolisian, itu pun juga sulit. Seperti pelaku begal, Pak, mereka itu kalau mau ditangkap akan melawan, punya senjata kan, pasti akan terjadi kekerasan, bahkan masyarakat yang diiming-iming hadiah itu bisa menjadi korban juga kan. Ya. Nah hal yang demikian tentunya harus dipikirkan secara matang. Baik, justru demikian. Mas Hairil, kita malah berpandangan sayembara itu seperti tamparan ya buat polisi ya, sindiran buat polisi sebenarnya. Baik, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Mas Hairil dan Pak Ito, kita kembali setelah jeda azan maghrib berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, di tengah maraknya aksi main hakim sendiri, muncul dua pendekatan yang sama-sama melibatkan warga. Di Klaten, Jawa Tengah, terduga pencuri motor diamankan dan dinasehati tanpa dipukuli, meski tetap diikat di tiang. Sementara di Jawa Barat, sayembara tangkap begal menawarkan hadiah bagi warga yang berhasil menyerahkan pelaku kepada polisi. Apakah ini bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan atau justru beresiko memicu vigilantisme, kekerasan, dan salah sasaran? Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Penasihat Kapolri dan Kabareskrim 2009-2011, dan juga melalui sambungan Zoom saya masih bersama Media Manager Amnesty International Indonesia, Hairil Halim. Saya ke Pak Ito, kalau melihat tadi Pak yang terjadi di Klaten, apa tanggapan Anda Pak? Ya saya kira itu bagus sekali ya Mbak ya. Saya juga sekarang menyasar kepada apa yang disampaikan oleh Pak Dedi ya. Ini kan sudah ada pendapat dari Menko Kumham ya, Minpas, yang mengatakan bahwa secara eksplisit kebijakan tersebut sebagai itu perlu ditinjau ya ulang karena berpotensi mendorong masyarakat bertindak di luar koridor hukum, apalagi kalau orang itu hanya dicurigai. Namun kan di situ juga disebutkan oleh Pak Dedi ya, Pak Gubernur Dedi, bahwa pelaku itu wajib diserahkan hidup kepada aparat, bukan dihakimi. Kemudian tidak boleh terjadi kekerasan berlebihan ya. Setelah itu proses hukum lanjutan harus dilakukan. Dan juga sebetulnya sayembara itu dilakukan adalah sebagai upaya untuk bagaimana preventif masyarakat juga turut serta untuk bisa mengamankan daerahnya. Tapi kembali tadi ini kan masih multitafsir. Kalau seperti di Klaten ya, itu masyarakat bagus, boleh-boleh saja sepanjang pelaku itu setelah dinasihati juga diserahkan kepada aparat penegak hukum ya. Tentunya di sini kalau sudah diserahkan, maka kita tinggal kawal apakah penegak hukum menindaklanjuti atau tidak. Demikian, Pak. Baik, tidak hanya Pak Yusril tapi juga Menteri HAM Natalius Pigai juga justru menyayangkan sandiwara itu dan meminta atau berharap bahwa itu hanya sekedar guyonan saja dari sayembara Pak KDM itu. Saya bergeser ke Mas Hairil. Tadi kalau kita melihat sanksi sosial langsung yang dilakukan kepada terduga pencuri di Klaten, tanggapan Anda, Mas? Ya, mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang bisa menahan diri, khususnya ketika jumlah mereka tidak terlalu banyak. Tapi tidak ada jaminan ketika jumlah massanya itu besar, karena psikologi massa itu
sebenarnya tidak ada yang bisa mengendalikan. Oleh karena itulah kami kemarin mengkritik dengan keras adanya kebijakan sayembara itu, dan juga menurut kami statement dari Polda Jawa Barat juga sangat bermasalah. Mumpung ada Pak Ito di sini mungkin bisa jadi bahan koreksi juga, karena ada statement dari Polda Jawa Barat yang mengatakan masyarakat bisa ikut menindak tegas, asal jangan sampai mati saja. Itu sebenarnya sangat bermasalah, Pak, karena bisa melegal masyarakat menggunakan kekerasan. Artinya selama dia masih hidup bisa dipukulin asal dibawa dalam kondisi hidup ke kepolisian. Jadi apa namanya, batasnya sangat kabur, Pak, ketika dikatakan bahwa masyarakat boleh menindak asalkan dalam kondisi hidup di bawah. Jadi menurut kami itu statement tersebut harus dicabut oleh Polda Jawa Barat, dan lebih menggencarkan tindakan preventif di masyarakat, melibatkan masyarakat, diskusi dengan tokoh adat dan segala macam, untuk memastikan bahwa masyarakat itu tidak terlibat dalam tindakan-tindakan main hakim sendiri. Karena seperti saya bilang tadi, mungkin pada level individu itu setiap orang bisa mengendalikan, tapi ketika sudah jumlahnya banyak itu sudah tidak ada lagi yang bisa mengendalikan di situ, Pak. Jadi menurut kami sayembara seperti itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan juga statement dari Polda Jawa Barat Ya. ini harus ditarik, Pak, di publik, dan diberi klarifikasi yang Baik, tegas dari Polda. sebelum ditanggapi Pak Ito, saya juga ingin menambahkan ada beberapa penelitian Pak dari beberapa negara. Ketika negara memberi insentif pada penangkapan oleh warga, batas antara partisipasi keamanan dan main hakim sendiri itu menjadi kabur. Betapa kita sangat menyayangkan sayembara itu, tapi kemudian juga ketika kemarin wawancara dengan pihak dari Polda Jabar, ini kan baru uji coba atau belum ada juga laporan yang masuk kepada kami begitu. Boleh ditanggapi, silakan Pak Ito. Ya, saya sependapat dengan Mas Khairul ya. Tentunya tidak seharusnya ya bahwa itu disampaikan seorang petugas penegak hukum, dan saya yakin mungkin Pak Kapolda juga bicara mungkin dalam keadaan yang mungkin apakah beliau saat itu tidak serius ya, tetapi kalau sebagai aparat penegak hukum itu sangat-sangat menyalahi, karena kita harus bergerak di koridor hukum ya semuanya. Jadi saya kira nanti saya pun juga akan menelpon beliau menyampaikan supaya tidak menjadi polemik ya, sebaiknya itu diluruskan. Karena bagaimanapun juga kita tetap harus memahami bahwa di negara kita ini ada dua hukum yang berlaku ya, norma. Norma pertama adalah hukum adat yang tentunya kadang-kadang juga bagi anggota kepolisian sangat sulit kalau ini diberlakukan di dalam lingkungan masyarakat tertentu. Yang kedua adalah hukum yang sifatnya publik ya, atau KUHP. Tapi di negara hukum kita ini yang berlaku secara umum itu yang harus dipatuhi adalah hukum publik ya, sehingga kalau seandainya ada tindakan yang dilakukan dengan cara hukum adat, itu pun juga menyalahi, dan ini menjadi tanggung jawab kepala daerah. Bukan hanya dari unsur kepolisian saja, Mbak ya. Karena bagaimanapun juga kepala daerah itu adalah sebagai pembina daripada masyarakat lingkungan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, meskipun niatnya mungkin baik, tetapi tentunya ini juga harus ditinjau kembali, dan juga di sini justru yang harus dilakukan adalah bagaimana mungkin dengan dana itu menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan ya, memberi insentif bagi masyarakat yang bisa menjaga lingkungannya, bukan untuk menangkap pelaku. Saya kira itu akan lebih sangat cantik, dan saya apresiasi ya. Jadi bukan masyarakat diajak untuk melakukan penghakiman sendiri meskipun dengan cara yang soft, tetapi justru dana sebesar itu mungkin oleh beliau itu bisa disampaikan kepada masyarakat di daerah-daerah yang rawan kejahatan untuk mereka melakukan siskamling ya. Seperti Polmas itu kan kalau sudah ada siskamling itu kan mencegah daripada potensi terjadinya kejahatan kan. Kalau dalam teori kriminologi kan ada niat bertemu kesempatan maka terjadi kejahatan. Nah, kesempatan ini yang harus selalu dihilangkan. Mungkin dengan dana itu masyarakat diajak untuk supaya setiap malam mereka gantian untuk ronda dan sebagainya. Selain juga tentunya pihak kepolisian harus secara aktif melakukan patroli meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada di kepolisian. Jadi kita berdayakan masyarakat dengan dana itu. Saya kira itu sih usulan saya, Mbak ya, daripada kita memberikan dana itu untuk masyarakat melakukan tindakan sendiri. Ya, sepakat. Sebelum saya bergeser ke pertanyaan selanjutnya, Mas Hairil ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin kembali ke yang tadi ya, statement tersebut ketika dikeluarkan oleh seorang kepala daerah maupun pejabat tinggi dari kepolisian itu tentunya walaupun konteksnya ditujukan kepada warga masyarakat, warga Jawa Barat,
itu kan didengar oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ya. Itu bisa mengamini tindakan-tindakan serupa di daerah-daerah lain. Walaupun memang tidak secara langsung buat mereka, tapi masyarakat berpendapat bahwa oh ternyata aksi seperti ini bisa bisa mendapat dukungan dari seorang gubernur maupun seorang pejabat tinggi di kepolisian. Jadi itu sangat berbahaya Pak, dan sebaiknya ada klarifikasi ataupun ada penarikan ucapan tersebut dari pihak kepolisian sendiri, Ya. dan ini mungkin Polri harus memberikan klarifikasi yang tegas ke masyarakat. Ya, dan jangan lupa Mas Hairil, ini yang menyampaikan sayembara adalah seorang gubernur yang mendapat tingkat kepuasan publik sebesar 95,4% dalam survei SMRC yang terbaru. Pak Ito, saya bergeser. Kita sudah banyak sekali mendengar dalam banyak kasus, publik baru melihat polisi bereaksi setelah kasusnya viral, setelah ada tekanan media. Seperti kasus yang saat ini kita bahas, yang di Morowali, di Tabanan, di Menteng, ini kan kasusnya begitu viral di media sosial. Apakah ini merupakan tanda bahwa mekanisme kontrol internal Polri sendiri masih lemah, atau sebenarnya ini justru komunikasi publik Polri yang perlu dibenahi? Tentunya kita harus melihat secara komprehensif Pak ya. Memang kita akui selama ini kan Polri sudah melakukan reformasi dan banyak kelemahan-kelemahan yang atas perintah Pak Kapolri dilakukan pendalaman kemudian perbaikan. Tetapi memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi itu juga tidak semudah membalik telapak tangan, karena juga banyak faktor lain penyebab itu. Dan ini menjadi masukan, dan saya kira juga yang di sini harus bersama-sama. Kalau misalnya kesadaran hukum masyarakat itu tinggi, tidak akan mungkin terjadinya pelanggaran hukum. Dan tentunya bagi pihak kepolisian juga akan lebih mudah. Tapi kalau kondisi sosial ekonomi dan lain sebagainya penyebab itu menyebabkan pelanggaran hukum menjadi meningkat tinggi, tentunya pihak kepolisian juga akan kewalahan. Dan ini harus diatasi juga oleh semua stakeholder yang ada di daerah tersebut, termasuk pimpinan atau kepala daerahnya. Saya juga baru kembali dari Amerika dan saya kembali dari negara Eropa ya selama 2 bulan. Melihat di sana ya, kalau di negara Eropa itu kesadaran hukumnya sangat tinggi sehingga polisi hampir dikatakan nggak ada kerjaan. Apalagi mereka dilengkapi dengan peralatan elektronik yang demikian canggih ya. Jadi tidak perlu harus polisi ke lapangan, tapi semua sudah di-cover dengan CCTV. Kalau di sini kan CCTV-nya terbatas, kalaupun ada banyak yang mati kan. Sehingga di sini juga kondisi sosial ekonomi juga menyebabkan meningkatnya kejahatan dari masyarakat, baik itu karena terpaksa maupun karena memang dilakukan orang itu mempunyai tabiat sebagai pelaku kejahatan. Banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek saja, Mbak. Baik. Demikian, Mbak. Terkait dengan kepercayaan atau kepercayaan publik terhadap Polri, Pak Ito, itu terus terjadi, terus berulang meskipun reformasi sudah berulang kali digaungkan, reformasi Polri. Ya, baik, kita lihat sekarang Mbak ya. Saya sendiri kan sebagai Ketua Penasihat Ahli Kapolri, setiap bulan kita rapat 2 kali mengevaluasi. Jadi kita juga melihat persentase, bukan berarti mengamini ya setiap kejahatan. Negara kita luas, populasi bangsa kita ini sangat besar ya, 280 bahkan 290 sekarang. Dan sekarang kita lihat bagaimana police ratio bisa mengcover setiap jengkal di daerah-daerah tertentu. Kalau daerah tersebut yang saya sampaikan itu karakteristiknya memang kejahatannya sangat tinggi, ya tentunya ini juga menjadi perhatian untuk bisa melakukan penempatan daripada personel yang lebih banyak di daerah-daerah yang mungkin karakteristik kejahatannya cukup sedang atau rendah ya. Saya kira ini juga merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dari saya juga dengar kemarin pada saat kami juga rapat, Bapak Kapolri membahas sangat serius ya, memanggil beberapa pimpinan termasuk melakukan telekonferensi dengan kejadian di Tabanan, Morowali, dan Menteng ya. Dan ini bukan dibiarkan saja Mbak, percayalah bahwa kita selalu melakukan evaluasi, termasuk tadi disampaikan mungkin ada statement dari seorang pimpinan kepolisian daerah yang saya kira mungkin perlu untuk diingatkan ya, bahwa kita tetap harus bergerak di koridor hukum, tidak bisa kita menggunakan aturan lain selain koridor hukum yang berlaku sebagai penegak hukum saat ini ya. Itu tugas pokok kita. Demikian. Anda pernah mengatakan, Pak Ito pernah menyebut bahwa reformasi Polri masih bertumbuh pada wacana, regulasi, desain kelembagaan. Bagian mana Pak Ito yang paling mandek? Apakah itu kulturnya atau struktur atau penegakan disiplin di level bawah? Ya, jujur merubah kultur itu adalah tidak semudah membalik telapak tangan, Mbak. Kultur itu adalah bagaimana merubah kebiasaan yang sudah berlangsung sekian lama.
Tapi kita lihat saja dari hasil survei. Kan survei itu bukan polisi yang buat, masyarakat juga secara umum dengan fasilitas yang sekarang sudah disediakan melalui jalur 110, melalui jalur pengaduan kepada Propam, ya Propam Peduli, Duanmas, ya itu tentunya saya kira upaya daripada kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dengan kasus ini secara kasuistis bukan mengatakan bahwa ini adalah kasus menggambarkan secara keseluruhan bahwa kepolisian itu masih tidak berubah. Tapi kita tentunya melihat secara umum bahwa saat ini banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh anggota kepolisian yang merupakan buah daripada reformasi Polri selama ini. Nah, itu terlihat daripada survei dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen. Saya kira itu ukurannya, Mbak ya. Baik, Mas Hairil tadi Anda sempat menyinggung soal psikologi massa ya, bagaimana deindividuasi itu terjadi, orang dalam kerumunan mereka bisa kehilangan jati dirinya, tanggung jawab moralnya bisa menipis karena mengatasnamakan kolektif atau massa tadi. Pertanyaan saya ketika media sosial, termasuk Nusantara TV saat ini sedang menayangkan dialog dan menayangkan gambar-gambar kekerasan meskipun kami tidak pernah, kami selalu menutup, selalu membuat blur tayangan-tayangan kekerasan itu. Media sosial terutama ikut menyebut seseorang sebagai pencuri, sebagai begal, sebagai semua labeling stigmatisasi itu disebutkan kepada terduga pelaku sebelum ada putusan hukum yang sah. Apakah itu sebenarnya bisa memperkuat legitimasi kekerasan massa? Ya, ini sebenarnya berakar pada kesadaran hukum masyarakat kita sendiri. Karena tidak adanya kesadaran hukum yang baik, jadi dengan serta-merta nanti di masyarakat muncullah berbagai macam narasi. Ketika masyarakat kita paham hukum, asas praduga tidak bersalah, tentunya tidak akan muncul pelabelan-pelabelan di masyarakat. Apalagi nanti yang merujuk pada etnis tertentu dan segala macam. Itu yang harus kita hindari sebenarnya. Peran media massa dalam melakukan pemberitaan dan juga peran dari masyarakat sendiri dalam menggunakan media sosial itu harus kembali kepada kesadaran diri untuk memastikan bahwa apapun yang diposting di media sosial tersebut itu tidak akan menimbulkan permasalahan baru yang menimbulkan stigma di masyarakat terhadap mereka-mereka yang dituduh melakukan tindak pidana. Saya jadi ingat kasus Menteng ini sampai hari ini Mas Hairil masih terus dikaitkan dengan SARA. Bagaimana perkembangan terbaru yang Anda lihat? Kami melihat sudah ada proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam hal ini juga memang polisi sudah bergerak dan tentunya polisi harus memberikan update secara reguler kepada masyarakat untuk memastikan tidak adanya isu yang simpang siur di masyarakat terkait penegakan hukum. Update yang berkala dari penegak hukum ini tentunya bisa memberikan ketenangan bagi psikologi massa dan memastikan adanya keadilan bagi korban yang menjadi tindakan main hakim sendiri dan juga mungkin mereka pelaku yang dituduh melakukan aksi perusakan dan segala macam. Kalau sampai ini terjadi konflik SARA meluas begitu ya, kita tentu tidak ingin melihat seperti kasus Ambon, Poso, Sampit bahkan. Pak Ito, sangat mengkhawatirkan ya Pak kalau ini terus berkembang menjadi isu SARA Pak? Sangat Pak. Kenapa? Saya juga pernah pengalaman dulu berdinas di reserse Jakarta Pusat ya. Matraman itu daerah yang dari dulu itu sudah ada stigma ya, daerah-daerah tertentu yang etnis tertentu yang memang mengisi di sana baik kasus narkoba, kasus kejahatan, kekerasan, yang itu memang sampai saat ini sulit, Mbak. Yang kembali saya sependapat dengan Mas Hairul kembali kepada bagaimana kesadaran hukum masyarakat itu. Nah di sini peran daripada Forkompida itu sangat besar, Mbak ya, bukan hanya mengandalkan kepada peran dari kepolisian saja, tapi kepala daerah ini harus melihat bagaimana mengatasi masalah ini secara komprehensif. Ya saya kalau melihat ini pasti akan berkembang nanti kepada daerah-daerah yang di sini kepala daerah di mana etnis itu berada, itu juga memiliki tanggung jawab untuk bisa mendinginkan. Sekarang di era digital ini Mbak Nastiti ya, kita di medsos ini itu seperti bensin yang bisa memicu kebakaran ya dengan api yang kecil pun ya. Nah bagaimana sekarang masyarakat menyikapi daripada berita-berita yang viral di medsos ya. Jadi hal-hal yang mungkin belum tentu benar bisa menjadi benar dengan penayangan sepotong-sepotong
Nah, di sini pun juga tugas daripada pihak kepolisian, terutama daripada unit cyber ini juga dituntut untuk bisa bagaimana memitigasi ya isu-isu ini agar tidak berkembang menjadi sesuatu yang menjadi pemicu terjadinya satu konflik yang lebih besar. Saya kira kembali tadi betul saya sepakat dengan Mas Hairul bahwa kesadaran hukum masyarakat ini menjadi pekerjaan rumah, tapi ini tidak mudah. Kenapa? Kesadaran hukum masyarakat juga akan sangat dipengaruhi dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Ya, kita mungkin mengatakan demikian, tapi seperti ada yang pengangguran, yang mungkin mereka hidup dalam taraf prasejahtera, ini pun bisa menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hukum. Demikian. Baik, Pak Ito, terkait Matraman Pak, jika Anda yang pernah menjadi kabar reskrim saja pesimis begitu, Anda mengatakan bahwa sulit daerah situ yang memang sejak dulu rawan, sejak dulu daerah merah, banyak tawuran, subkultur kekerasannya sangat kental, tapi Anda pesimis bahwa itu akan menjadi daerah yang hijau dari yang dipetakan merah, daerah rawan. Bagaimana masyarakat sipil seperti kami bisa berharap di situ akan baik-baik saja, Pak? Nah, sekarang saya sampaikan demikian kan, pesimis itu kan didasarkan kepada perhitungan atau analisa daripada faktor lain yang mendukung. Misalnya bagaimana, sejauh mana pemerintah daerah di sana itu melakukan upaya penggalangan atau upaya bagaimana menyadarkan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Misalnya di sana selama ini kejahatan terjadi karena memang dari itu banyak orang-orang yang tidak bekerja, pengangguran atau preman ya. Nah, ini kan tentunya bukan hanya diatasi dengan penegakan hukum, tetapi upaya preemptif, upaya preventif ini juga menjadi tanggung jawab bagi Forkompinda, Mbak. Kita kan sudah ada forum komunikasi pimpinan daerah. Nah, mereka bersama-sama melakukan pengkajian yang mendalam agar stigma bahwa daerah itu adalah daerah merah bisa menjadi daerah yang aman ya. Tentunya faktor-faktor lain yang harus dilakukan. Saya pernah dulu bersama-sama untuk bagaimana yang namanya ada kampung ya. Kampung saya tidak perlu sebutkan etisnya. Di sana memang sudah terbiasa dengan peredaran narkoba ya. Sehingga kita juga akhirnya memberikan satu penyuluhan, kemudian memberikan satu penyaluran ya, aspirasi penyaluran kepada mereka sehingga mereka bisa berubah ya daripada kegiatan sehari-hari. Tapi setelah itu kan tidak konsisten ya. Sehingga kembali lagi kepada mereka apa yang dilakukan dulu kembali lagi. Memang tidak mudah, Mbak. Dan saya kira kalau bicara masalah pesimisme, ya itu bisa saja kita sampaikan, tapi kan bukan berarti tidak melakukan upaya. Upaya ini betul-betul harus dilakukan, jangan sampai terjadi lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, dulu pernah kami di sana membuat pos polisi. Ya, tentunya pos polisi ini pun juga harus betul-betul bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat di sana, selain juga bisa memberikan dampak deteren atau efek preventif kalau ada masyarakat yang ingin melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum. Baik, Ya. baik. Kampung yang Anda maksud di Jakarta Timur, Pak Ito? Ya, di sana kan ada Kampung Ambon, ada Baik. Kampung Makassar ya. Saya kira mungkin itu yang saat ini kita belum melihat ya, tetapi dulu itu daerah merah. Tapi kan sekarang kita jarang mendengar ada kejadian-kejadian di sana yang Ya. menimbulkan satu konflik yang besar ya. Mudah-mudahan harapan saya sih pimpinan, apalagi dengan kepala daerah sekarang Pak Pramono Anung dengan Bang Dul ya, itu juga bisa lebih berfokus kepada daerah tersebut agar konflik di sana itu atau stigma daerah merah ini bisa kita hilangkan menjadi daerah yang hijau ya. Baik. Itu harapan saya tentunya. Harapan kita semua. Pak Ito, terakhir dari Anda, Pak. Apa yang Anda sarankan untuk menindaklanjuti apa yang sudah terjadi di Matraman, kemudian juga di Morowali dan di Tabanan, Bali? Apa yang harus dilakukan saat ini? Kita polisi harus melakukan evaluasi. Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Faktor-faktor penyebab itu harus kita upayakan untuk kita mitigasi bersama-sama dengan unsur pimpinan daerah lainnya. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana kita menegakkan hukum terhadap para pelaku yang telah melakukan tindak pidana seperti disampaikan Mas Hairul. Tanpa ada tindakan hukum ya terhadap para pelaku amuk massa itu, saya kira kejadian ini akan berulang kembali. Dan ini menjadi kajian yang serius saat ini di Mabes Polri, Mbak. Dan saya sangat tahu betul itu sekarang sedang dilakukan kajian yang sangat serius. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti ini juga tidak akan terjadi lagi. Baik. Demikian, Mbak. Mitigasi dan evaluasi. Mas Hairil, ada yang ingin Anda tambahkan? Ya, reformasi kepolisian menjadi sangat penting untuk
salah satu aspek penting yang kita perlu tekankan di sini selain memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat terkait kesadaran hukum, jangan lagi ada reformasi di tubuh kepolisian yang setengah hati. Harus dilakukan reformasi total baik di semua struktur kepolisian itu harus ada tindakan reformasi untuk memastikan bahwa masyarakat ini kembali percaya pada penegak hukum kita, kembali percaya pada Polri. Di setiap kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri, kita selalu mengatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tidak hanya kepada pelaku lapangannya, namun juga pada tingkat komando. Dan ini seringkali tidak dilakukan oleh kepolisian, dan oleh karena itu ini menjadi momentum penting untuk Polri melakukan reformasi secara menyeluruh dan bukan lagi reformasi yang parsial. Baik, seperti yang disampaikan Pak Ito tadi, ini tidak hanya alarm untuk kepolisian, tapi ini alarm untuk kita semua untuk menjaga lingkungan sosial kita lebih aman, lebih damai. Pak Ito, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Penasihat Kapolri dan Kabareskrim 2009-2011, serta Mas Hairil Halim, Media Manager Amnesty International Indonesia. Terima kasih telah berbagi pandangan di NTV Prime. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, warga boleh mengamankan terduga pelaku dan segera menyerahkannya kepada polisi. Namun memukul, menyiksa, mempermalukan, apalagi menghilangkan nyawa tetap merupakan tindak pidana. Negara harus hadir lebih cepat dan tegas, sementara masyarakat harus memastikan setiap tuduhan diuji melalui proses hukum, bukan diputuskan oleh amarah di jalanan. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.